Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang luar biasa dalam kehidupan setiap kami. Allah yang selalu ada dalam setiap langkah hidup kami. Allah yang selalu ada dalam setiap detik kehidupan setiap kami. Bahkan kami boleh ada sampai hari semua karena kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan kami percaya Tuhan, sekalipun dunia meninggalkan kami, Kau Tuhan yang tetap setia dalam kehidupan setiap kami. Sampai masa tua kami ada Tuhan dalam setiap langkah hidup kami. Dan kami percaya kalau ada Tuhan dalam setiap langkah hidup kami, artinya di setiap langkah hidup kami akan melihat hidup kami pasti diberkati Tuhan. Pekerjaan bis kami pasti diberkati Tuhan. Bahkan sampai anak cucu kami, generasi kami, keturunan kami percaya semuanya juga pasti diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan dengan ucapan syukur di tempat ini Tuhan, kami keluarga besar PD Victory Tuhan, Bali boleh berkumpul di tempat ini Tuhan. Kami telah menaikkan pujian penyembahan kami Bapa. Kami doa biar kiranya Tuhan pujian kami berkenan di hadapan-Mu. Pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Karena kami tahu, kami percaya hati Tuhan disenangkan, hadirat Tuhan dicurahkan. Bahkan hadirat Tuhan tercurah, ada berkat, ada sukacita, ada mujizat. Artinya siapapun yang hadir, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan, bahkan ada kemenangan yang pasti Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya kami mau bawa hati kami Tuhan untuk terima kebenaran firman-Mu, isi hati-Mu. Tuhan yang ajar kami berbicara bagi setiap kami, Tuhan yang didik kami Tuhan. Biar kiranya apapun yang disampaikan adalah isi hati Tuhan. Karena kami tahu, kami percaya ketika yang disampaikan adalah isi hati Tuhan, pasti ada kuasa, pasti memberkati dengan sempurna. Bahkan kami doa hamba-Mu yang Kau percaya untuk menyampaikan firman, kami bersatu hati berdoa Bapa. Urapi hamba-Mu, sucikan layakkan hamba-Mu ini Tuhan. Jika ada dosa Tuhan, mohon ampun kelemahan tubuh Kau yang berikan kekuatan. Hamba gak layak tanpa Tuhan, hamba gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Tapi dalam pengurapan Tuhan ada kekuatan yang baru. Tuhan sanggup, bahkan yang biasa luar biasa. Yang lemah jadi kuat, yang tidak layak untuk jadi berkat. Semua yang hadir, keluarga besar PD Victory Family, semuanya pasti diberkati sempurna. Inilah anak-anak-Mu Bapa. Ini umat-Mu, berkatilah dengan sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap diberkati dengan sukacita, dengan iman, dengan bangga sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah melayani dengan luar biasa. Dan Shalom, haleluya. Cek. Dari tempat ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, dalam Tuhan ada sukacita, amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu saudara. Jumpai kanan kiri depan belakangmu, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Minimal 2-3 orang, kiri kanan depan belakangmu dengan senyuman yang paling manis. Sukacita Tuhan luar biasa, haleluya. Walaupun mungkin udah tengah-tengah bulan, saya percaya tetap sukacita, amin, haleluya. Kadang-kadang soalnya saudara, sukacita ibu-ibu tuh tergantung tanggal saudara. Kalau tanggal awal-awal, memang senyumnya luar biasa. Kalau masih tanggal 1 sampai tanggal 10, pokoknya pendeta ngomong apa, amin, haleluya, puji Tuhan. Iya, kalau baru tanggal-tanggal awal-awal saudara, pokoknya senyuman. Kalau perlu kadang-kadang bibir sampai telinga saudara. Tapi kalau udah tanggal-tanggal 20 ke atas apalagi saudara, bodoh, cembetut aja. Kayak orang banyak utang gitu saudara. Tapi saya percaya kita anak Tuhan dalam segala keadaan tetap bersuka cita, amin. Kenapa? Karena sukacita anak Tuhan bukan ditentukan oleh keadaan. Sukacita kita ditentukan karena kita punya Tuhan. Dan Tuhan itu setia dalam kehidupan setiap kita, haleluya. Bilang sama kanan kirimu, Tuhan setia. Bilang sama yang ngomong sukacita senantiasa. Bilang sama yang ngomong senyumnya mana. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan senang bisa jumpa dengan saudara. Ini pertama kali saya khotbah di PD Victory Family cabang Bali saudara. Kalau di Semarang sudah Ibu Elia, puji Tuhan. Ibu Eli percayakan saya di Bali, ini baru pertama kali saudara. Dan karena di Bali makanya saya langsung datang dari hari Senin saudara. Jadi karena mau mumpung di Bali, dari hari Senin kemarin saudara, subuh-subuh saudara saya sudah berangkat ke bandara. Nyampe di sini pagi-pagi saudara menikmati, bicara tentang Bali yang begitu indah saudara. Dan saudara bisa lihat dari kulit saya udah gosong saudara. Tim saya, tadi ketemukan tim saya, dia nyusul dari Jakarta saudara baru tadi. Jadi ketika dia ketemu sama saya langsung bilang, waduh Kak hitam banget katanya, oh darah Yesus saudara. Terus dia nggak tahu bukan cuma udah hitam saudara, perut saya juga saudara udah membesar kemana-mana. Makanya hari ini saya malu mau buka kancing saya saudara. Dalam sini udah masuk ayam betutu, bebek betutu, belum lagi saudara babi guling, darah Yesus.
Iya, padahal tadi waktu saya datang hari Senin itu masih six pack saudara. Sekarang udah one pack saudara. Waktu saya datang Elmen sekarang Prenagen, darah Yesus. Iya, dan saya mau bilang saudara kalau ketahuin pendeta itu dosa ya, oke, haleluya. Dan tapi sekali lagi saya percaya saudara tidak akan buncitnya perut saya tidak akan mengurangi kualitas firman Tuhan hari ini. Karena sekali lagi saya percaya firman yang disampaikan bukan dari saya tapi dari Tuhan. Kalau dari Tuhan pasti memberkati dengan sempurna. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan, haleluya. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, semangat. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Oke saudara, yuk yang bawa Alkitab, kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkifon juga boleh. Karena di Bali saya bawa yang mini saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Iya, nama saya, oh iya ada yang belum kenal saya lupa memperkenalkan diri dulu saudara. Nama saya Pendeta Marcel Saerang. Jadi kalau saudara ada yang belum tahu, takutnya lihat ini dari tadi ini pendeta atau boyband sebenarnya. Nama saya saudara Pendeta Marcel Saerang. Saya sudah bertahun-tahun jadi hamba Tuhan. Kalau saudara nggak percaya saya pendeta, saudara bisa cek Instagram saya, Facebook saya, @SteveMarcel. Saudara yang belum follow, di blog aja nggak apa-apa saudara. Puji Tuhan. Tapi karena saya sudah lama di Bali, sudah dari hari Senin, jadi nama saya bukan Marcel Saerang, Marcel Seminyak saudara. Iya, nama panggilan saya sekarang adalah bukan Steve Marcel lagi, tapi Piak Legong saudara. Haleluya, puji Tuhan. Yuk Alkitab sudah dibawa. Ada Alkifon, Alkitab, saya percaya saudara yang punya smartphone punya aplikasi Alkitab di handphonenya, oke? Saya sudah absen di semua cabang PD Victory dimanapun berada, jadi pastikan saudara anak Tuhan harus punya aplikasi Alkitab di handphonenya. Kalau saudara punya smartphone gak punya aplikasi Alkitab itu berdosa 7 turunan 8 tanjakan 9 tikungan saudara. Haleluya, oke? Silakan boleh dibuka. Aplikasi Alkitab bukan aplikasi kamera ya, oke? Pendeta saudara udah hitam buluk begini saudara, jangan difoto-foto, malu saya, oke? Silakan udah dibuka aplikasi Alkitabnya sudah? Sudah, boleh diangkat semuanya. Boleh diangkat sama-sama. Ingat aplikasi Alkitab bukan Facebook, TikTok itu masih kelihatan ada yang buka TikTok. Oke, diangkat boleh sama-sama ikuti kata-kata saya dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Dari semangatnya memang ibu-ibu Bali luar biasa. Haleluya. Yuk kita buka Alkitab kita saudara, Yeremia 31 ayatnya yang ke-21. Jadi ayat pembuka dan pengantar pembahasan kita. Yeremia pasalnya yang ke-31 ayatnya yang ke-21. Halo terpuji nama Tuhan. Yuk yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. Sama-sama kita akan baca dengan keras. 3, iya. Rambu-rambu jalan, pasanglah bagimu tanda-tanda jalan. Perhatikanlah jalan raya baik-baik. Yakni apa? Jalan yang telah kau tempuh. Kembalilah hai anak-anak darah Israel. Kembalilah apa? Sekali lagi saudara 3. Ya, dirikanlah bagimu rambu-rambu jalan. Pasanglah bagimu apa? Perhatikanlah jalan raya baik-baik. Yakni apa? Yakini jalan yang telah kau tempuh. Kembalilah hai anak-anak darah Israel. Kembali apa? Ke kota-kotamu. Di bagian awal ayat ini saudara bisa lihat dikatakan apa? Dirikanlah bagimu rambu-rambu jalan, pasanglah bagimu tanda-tanda jalan. Kalau saudara lihat tema kita hari ini adalah bicara tentang sign of life atau bicara tentang rambu-rambu jalan kehidupan saudara. Rambu-rambu kehidupan atau tanda-tanda kehidupan. Nah saudara bicara tentang di jalan raya saudara tentunya nggak usah bilang jalan raya. Kalau di Bali saya lihat saudara sampai jalan-jalan kecil saudara ada tanda-tanda jalan. Supaya apa? Supaya nggak salah jalan. Apalagi di Bali saudara saya perhatikan beberapa hari saya nyetir di sini saudara itu ada jalan-jalan yang memang karena kecil jadi memang khusus untuk satu mobil. Makanya di depan ada tanda bahwa dilarang masuk, ambil jalan kanan supaya tidak bertemu dan akhirnya stuck di tengah jalan saudara. Nah bicara tentang rambu-rambu jalan, tanda-tanda jalan ini penting saudara supaya apa? Supaya orang tahu jalan mana yang harus ditempuh, supaya orang akhirnya dalam perjalanan itu saudara nggak ngalamin yang namanya kecelakaan. Makanya kalau saudara lihat contoh di jalan tol, contoh di beberapa jalan tertentu saudara ada tulis maksimal berapa jarak
berapa kilometer per jam yang harus ditempuh dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya tentunya harapannya kita semuanya sampai di tujuan. Dan saya mau bilang saudara, begitupun Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Sama seperti rambu-rambu jalan tadi saudara, ada banyak orang kenapa akhirnya terjadi yang namanya kecelakaan di jalan. Karena mereka tidak taat. Kalau saudara lihat ini saudara, bicara tentang rambu-rambu jalan ini saudara, kenapa penting? Karena ternyata menurut survei bicara tentang jumlah kecelakaan itu terjadi paling banyak itu karena yang namanya kelalaian saudara. Jadi ada di sini sebenarnya tapi hanya orang beriman yang bisa melihatnya. Haleluya. Iya, tim saya tolong boleh bantu. Haleluya. Dia lagi cari dulu saudara di mana gitu saudara ya. Ya, jadi kalau saudara perhatikan survei, jadi bicara tentang rambu-rambu jalan ini saudara, ini punya peranan sangat penting. Kenapa? Karena sekali lagi ada banyak orang kecelakaan karena mereka nggak mau taat sama rambu-rambu jalan. Dan saya mau bilang saudara, Tuhan mau kita sampai pada tujuan yang Tuhan sediakan, katakan amin. Tuhan punya rancangan, Yeremia 29:11 bilang apa? Sebab aku ini apa? Mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Demikianlah, yaitu apa? Rancangan dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu apa? Hari depan yang penuh dengan harapan. Saya mau bilang saudara, Tuhan punya rancangan buat saudara dan saya. Dan Tuhan mau kita sampai pada tujuan itu. Tetapi begini saudara, Tuhan tahu bahwa dalam perjalanan kehidupan setiap kita bahaya bisa ada di mana-mana. Dalam perjalanan kehidupan setiap kita perangkap bisa ada di mana-mana. Makanya Tuhan kasih kita rambu-rambu jalan. Supaya apa? Supaya kita tahu kemana harus melangkah. Supaya kita tahu langkah apa yang harus kita ambil. Supaya kita tahu hal-hal apa yang harus kita waspadai. Dan saya mau bilang saudara, kalau kita taat pada rambu-rambu jalan kehidupan yang sudah Tuhan anugerahkan, kalau kita perhatikan, kita waspada terhadap rambu-rambu jalan yang sudah Tuhan sediakan, kita akan sampai pada tujuan rancangan damai sejahtera yang sudah Tuhan sediakan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Bilang sama kanan kirimu, taat. Nah, yang udah muncul saudara. Haleluya. Nanti poin yang selanjutnya muncul pas Tuhan Yesus datang kedua kali saudara. Haleluya. Bilang sama kanan kirimu, taat. Bilang sama kanan kirimu, waspadai. Bilang sama yang ngomong, kita akan sampai pada tujuan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. So, ada 4 hal rambu-rambu kehidupan yang harus kita waspadai seturut dengan firman Tuhan. Apa saja itu saudara? Yang pertama saya mencatat, hati-hatilah terhadap kesombongan. Sama-sama bilang sama saya, hati-hatilah. Sama-sama bilang sama saya, waspadalah. Sama-sama bilang sama saya, terhadap kesombongan. Amin. Kita buka 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 12. 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-12. Yang sudah di sana 1 Korintus 10 ayat 12 boleh bilang aku diberkati Tuhan. Haleluya. 1 Korintus 10 ayat 12. Yang sudah di sana sama-sama kita baca. Ini seperti 1 Korintus tapi kelihatan Yeremia 31 aja saudara. Yuk sama-sama kita baca. Maklum, tim saya baru datang dari Jakarta, jet lag dia saudara, jet lag. Yuk, 1 Korintus 10 ayat 12 sama-sama. Yuk. Haleluya. Yuk, haleluya. Makanya jangan berharap pada manusia. Ya, haleluya. Yuk sama-sama kita baca. 3, ya. Sebab itu bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan apa? Sekali lagi saudara, 3, ya. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, dikatakan apa? Hati-hatilah supaya apa? Jangan jatuh. Maksudnya apa? Hati-hati. Begini saudara, ada banyak orang merasa bahwa oh saya sudah teguh, saya sudah kuat, saya sudah luar biasa. Hati-hatilah justru. Kenapa? Orang-orang yang merasa diri sudah kuat seperti ini, resikonya dia bisa mengalami yang namanya kejatuhan. Kenapa? Karena udah merasa hebat, sudah merasa kuat, akhirnya sudah dikuasai yang namanya kesombongan. Saya mau bilang saudara, siapapun kita sadar nggak sadar, kita punya yang namanya kesombongan saudara. Shalom. Shalom. Siap. Kok di sini suaranya kencang sebelah sini? Oh, lama-lama. Sekali lagi yang sebelah sini, shalom. Yang sebelah sini, shalom. Oh, udah ada suaranya. Sekali lagi semuanya, shalom. Jamaah. Jemaat. Oi jemaat. Haleluya. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Nah, sadar. Kebanyakan gaul sama Ustadz Maulana saya, saudara. Nah,
Saya mau bilang ya saudara ya, sadar nggak sadar kita semua punya yang namanya kesombongan saudara. Betul, cuman levelnya beda-beda. Iya kan? Levelnya beda-beda. Ada orang sombongnya tuh level bawah. Kalau dipuji sama orang, aduh jeng cakep banget. Puji Tuhan. Itu levelnya masih aman saudara. Tapi kalau udah levelnya udah minta ampun, aduh jeng cakep banget. Memang gue dari lahir, gue kece dari lahir. Oh darah Yesus. Haleluya. Haleluya. Yang pernah lihat nggak orang kayak gitu? Pernah lihat nggak? Jalannya aja saudara, mohon maaf ya. Jalan aja saudara rambutnya. Oh darah Yesus. Ibu Eli udah di depan, dia kibas pakai rambut. Haleluya, berdosa. Saya mau bilang sekali lagi saudara, setiap orang punya yang namanya kesombongan. Makanya tugas kita adalah apa? Kuasailah kesombongan kita. Jangan sampai kesombongan itu yang menguasai diri kita saudara. Amin. Nah begini saudara, kenapa? Karena kalau sampai kita tidak kuasai kesombongan kita yang menguasai kita. Saya mau bilang saudara, ini akan menjadi awal mula dari yang namanya Saya mau bilang saudara, kalau orang sombong saudara akan menjadi awal mula daripada apa? Kejatuhan. Tinggi hati mengawali kejatuhan. Jadi saya mau bilang saudara, setiap kali mulai ada kesombongan, pastikan kuasai itu. Kenapa? Karena kesombongan akan menjadi awal mula kejatuhan. Tuhan bisa terima orang berdosa, tapi Tuhan benci orang sombong saudara. Alkitab mencatat, Tuhan mengadakan, bahasa aslinya saudara, mengadakan perlawanan buat mereka yang sombong saudara. Sombong awal mula kejatuhan. Amin. Ada satu pencipta kapal hebat saudara, dia ciptakan kapal yang besar. Kemudian dia bilang apa? Tidak ada yang dapat menenggelamkan kapal ini, bahkan Tuhan sendiri. Bahkan Tuhan pun tidak mampu menenggelamkan kapal. Kita tahu bersama saudara, kapal itu apa namanya? Titanic, akhirnya tenggelam saudara. Saya mau bilang jangan ada kesombongan, amin. Ada orang kadang-kadang saudara, mohon maaf, sombongnya bukan main saudara. Ada bapak-bapak mentang-mentang jamnya harganya 1 miliar saudara. Oh Tuhan, saudara gak usah tanya jam 1 miliar kayak gimana, saya gak tahu saudara. Saya belum pernah lihat jam 1 miliar. Tapi saya bisa bayangkan ada orang-orang saudara, kadang-kadang kalau saya baru lihat orang yang punya jam itu sekitar berapa ratus juta, 100, 200 juta gitu saudara. Cara lihat jam aja saudara beda saudara. Betul. Kalau jamnya, waduh Tuhan Yesus. Kalau jamnya murah biasa aja, jam berapa? Nah, jam 10. Oh Tuhan Yesus. Itu kalau jam murah. Jamnya beli di Tabanan saudara. Iya. Jamnya beli di Tabanan. Iya. Yang ada gambar perahu yang dari kayu itu saudara. Coba kalau jamnya harga ratusan juta. Darah Yesus. Jam berapa? Aduh, gak kelihatan, lu lihat sendiri ya. Oh Tuhan Yesus. Dari ketawanya kayaknya ibu-ibu ada yang suaminya begitu kayaknya Bu. Bilang sama suaminya baptis lagi ya Bu ya. Jangan cuma bapak-bapak, ibu-ibu juga ada yang begitu. Mentang-mentang tasnya harga mobil, darah Yesus. Mentang-mentang tasnya harga mobil, bawa tasnya aja. Waduh, taruh tengah, on point, seluruh dunia harus lihat tas gue. Taruh di depan saudara. Setiap foto. Dari ketawa-ketawanya pelakunya ini. Dalam hatinya ini tas gue. Nonton, lihat. Gak boleh kesentuh. Ada orang ya, minggir lu. Oh, nah. Coba kalau tas murah. Tas murah yang belinya di Ubud. Yang dari eceng gondok itu saudara. Oh bawahnya nggak ada begini. Jangan ketawa, bertobat. Tapi ibu-ibu PD Victory rendah hati semuanya. Haleluya. Victory Surabaya, Bali mah nggak tahu ya. Haleluya. Pak Pendeta, kau ini pendatang ya, mohon maaf. Sekali lagi saya mau bilang saudara, jangan ada kesombongan, amin. Karena apa saudara? Semuanya datang dari Tuhan, amin. Apa sih yang mau kita sombongkan? Amin.
kekayaan kita, kesuksesan kita, kecantikan kita. Ini ibu banyak yang cantik-cantik luar biasa ini. Kalau saya bilang ini taruna-taruna ini saudara. Tante-tante yang wajahnya rupa nona-nona saudara. Haleluya. 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 Iya. Haleluya. Coba lihat kanan kiri, taruna. Halo taruna, gitu dong. Halo taruna. Ay, haleluya. Ada ibu-ibu sambil bilang taruna malu sendiri. Saya mau bilang ya. Hei, semua datangnya dari Tuhan, amin. Dan dengan mudah Tuhan bisa ambil untuk mengajarkan kita kerendahan hati, amin. Rendah hatilah. Kabar baiknya begini saudara, ketika kita rendahkan diri kita di hadapan Tuhan, Tuhan angkat tinggi dan diberkati. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu rendah hati. Bilang sama yang ngomong di situ ada berkat Tuhan. Bilang sama yang ngomong jangan sombong. Bilang sama yang ngomong lu juga jangan ngomong doang. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang kedua saudara, rambu-rambu kehidupan apa yang harus kita waspadai? Yang kedua, hati-hatilah terhadap falsafat dunia. Sama-sama bilang sama saya falsafat dunia. Sama-sama bilang sama saya filsafat dunia. Amin. Kolose 2 ayat 8. Kolose pasal yang kedua ayatnya yang ke-8. Yuk yang sudah di sana Kolose 2 ayat 8 boleh bilang aku diberkati Tuhan. Amin. Sama-sama kita baca. 3. Ya, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan apa? Filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan apa? Tetapi tidak menurut. Sekali lagi saudara 3. Ya, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan apa? Dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia tetapi tidak menurut Kristus. Yang kedua yang harus kita waspadai, ternyata firman Tuhan ingatkan kita, falsafah dunia. Saya mau bilang saudara yang ngeri begini saudara. Kalau falsafah dunia itu saudara sudah sangat jelas bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Artinya gini saudara, sudah sangat jelas negatifnya saudara. Kadang-kadang kita bisa hindari. Yang ngeri adalah apa? Falsafah dunia yang dikemas seakan-akan kebenaran sebenarnya sebuah hal yang sangat berbahaya. Iya kan? Kadang-kadang saudara ada falsafah dunia saudara itu dikemas kayaknya baik, kayaknya benar, tapi sebenarnya berbahaya. Itu yang harus kita waspadai. Karena falsafah dunia itu seringkali bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan saudara. Contoh sederhana hari gini hidup jangan terlalu lurus. Kalau terlalu lurus susah, menyesuaikan aja. Mengalir aja kayak air. Kayaknya benar ya, kayaknya kan benar ya. Tapi sebenarnya dalam falsafah itu mengandung nilai toleransi terhadap dosa saudara. Amin. Iya kan? Orang zaman sekarang bilang udah jangan terlalu lurus-lurus amat. Gak apa-apa lu di kantor korupsi aja dikit-dikit gak apa-apa. Yang penting korupsinya lu jadi berkat buat orang. Oh darah Yesus. Gak apa-apa lu korupsi aja dikit-dikit. Yang penting 10%-nya perpuluhan. Darah Yesus Tuhan. Saya mau bilang saudara hati-hati, amin. Ngeri loh sekarang loh saudara, betul ya? Betul ya? Saya mau bilang sekali lagi saudara, ada banyak falsafah dunia hari-hari saudara. Tampaknya benar sebenarnya membawa pada kesesatan saudara. Yang ngeri-ngeri apalagi, hari gini ya ampun. Hari gini lu setia sama suami, ya ampun. Rugi lu, suami lu udah model begitu. Udah gak elemen lagi, dulu sih waktu ketemu dia cowok pantai. Sambil lagu reggae lagi, no woman no cry. Waduh, 6 pack, sekarang 1 pack begitu. Udah kayak babi guling. Ya ampun, udah tinggalin aja. Cari aja itu udah bule-bule, bule. Lu masih laku kok, hati-hati saudara. Amin. Saya mau bilang sekali lagi saudara, ngeri falsafah dunia zaman sekarang saudara. Lu ya. Lu kan masih cantik lu ya. Lu masih cantik, masih laku lu. Tambah aja suami, gak apa-apa. Gak usah cerai. Tambah aja. Tambah. Lu kan punya banyak uang, tambah. Ini namanya membuka cabang baru. Iya. Bisnis aja buka cabang lambang kesuksesan. Lu juga tambah suami baru, sukses artinya. Nggak apa-apa yang jauh-jauh, yang satu di Tanah Lot, satu di Kute, satu lagi taruh di bandara. Oh haleluya, ini dari ketawa-ketawanya kayaknya ada niat ya, Bu, haleluya.
Saya mau bilang saudara hati-hati, amin. Ada yang belum nikah, ada yang belum nikah. Ada yang, udah nikah semua ya, udah laku semua ya. Ya saya tadi mau pura-pura Pak Pendeta, tapi nggak enak ada teman saya, dia tahu saya udah nikah, haleluya. Kasih tahu sama anak-anak saudara, ada banyak falsafah dunia yang bilang begini, ayo namanya YOLO. Apa tuh YOLO? Yes, 2 juta rupiah. Minta ke Ibu Eli, jangan ke saya. You only live once katanya. Padahal itu udah bertentangan dengan firman Tuhan kan. Saya mau bilang saudara, semangat dari YOLO itu saudara adalah apa? Hiduplah seenak-enaknya. Pokoknya mumpung lu masih muda, udah ajojing. Ya memang enak, ya memang enak. Ya memang asik, ya memang asik. Iya kan? Udah lu hidupnya seenaknya, mamok-mamok lu. Saya dengar di Canggu itu tadi malam saudara. Sampai mama saya, aduh sesak napas lewat di sini ya. Kiri kanan ya, dung. Sekitar di mobil aja udah goyang juga saudara. Saya mau bilang sekali lagi saudara, akhirnya apa? Udah hiduplah seenaknya, hati-hati. Falsafah dunia seringkali bisa berbahaya. Makanya pastikan apa saudara? Firman Tuhan harus jadi dasar langkah kita, amin. Ketika firman Tuhan dasar langkah kita akan mencapai tujuan yang sudah Tuhan sediakan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan, haleluya. Yang ketiga, saya punya 4 poin, tapi poin yang ketiga saya undang imam musik. Yang ketiga, apa rambu-rambu kehidupan yang harus kita waspadai saudara yang firman Tuhan sampaikan. Yang ketiga, hati-hati terhadap penyembahan berhala. Sama-sama bilang sama saya penyembahan berhala. Sama-sama bilang sama saya hati-hati terhadap penyembahan berhala. Amin. Kita buka saudara Ulangan 11 ayat 16. Ulangan 11 ayat 16. Sama-sama kita baca saudara. Ulangan pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-16. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. 3, ya. Hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk sehingga apa? Dan sujud menyembah. Sekali lagi, hati-hatilah supaya jangan apa? Hatimu terbujuk sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Haleluya. Saya percaya bukan kebetulan ini yang Tuhan taruh di hati saya untuk saya sampaikan buat saudara. Tapi saya mau bilang saudara, kita tahu Bali adalah salah satu daerah yang sangat terkenal dengan budayanya yang luar biasa. Tapi ingat baik, lestarikan budaya itu dengan baik, tapi pastikan jangan ada Allah lain di hadapanmu. Lestarikan budaya, tapi kalau soal nyembah hanya kepada Tuhan sajalah. Jangan ada yang lain. Amin. Karena kita udah ditebus dengan darah yang mahal. Saudara tahu kebenaran. Amin. Oh iya Pak, saya udah tahu itu Pak. Bagus. Tapi jangan cuma sampai di situ. Hati-hati dengan orang pintar. Tahu orang pintar? S2, S3. Karena di Jakarta aja masih ada orang yang ke orang pintar loh. Jemaat saya masih ada loh, saya juga kaget. Dia bilang sama saya, Pak saya mau jujur, apa itu? Saya kemarin ke dukun, darah Yesus. Tapi puji Tuhan saya ke sana saya ketemu jemaat yang satu lagi. Kenapa puji Tuhan? Yesus. Saya mau bilang saudara mohon maaf banget ya. Please jangan marah sama saya, tapi saya sayang sama saudara, saya mau kasih tahu. Orang Kristen yang masih ke dukun, itu bahasa Ibraninya. Saya nggak ngomong ya. Direkam lagi darah Yesus. Orang Kristen yang masih ke dukun itu bukan saya ngomong, terima kasih untuk kerjasamanya. Iya loh, saya suka gemes gitu, ada orang Kristen, kalung salib, anting salib, kaos salib, gelang salib, tinggal disalib yang belum. Masih ke dukun, misi mbak, saya mau kaya mbak. Ya. Mbaknya aja 7 turunan kismin. Itu kismin itu satu level di bawah miskin. Tolong mbak biar
bisa punya rumah yang gede banget Mbak. Rumah Mbaknya udah mau roboh. Misi Mbak, tolong Mbak doakan Mbak. Supaya saya bisa sembuh dari penyakit saya. Mbaknya minum. Minum. Padahal Mbaknya udah 2 tahun TBC gak sembuh-sembuh. Minum. Minum ya. Terus gigi Mbaknya nyangkut di dalam gelas. Ada ibu langsung, ih, terus kenapa masih ke sana? Aduh, Mbak, tolong Mbak, biar rumah tangga saya dipulihkan Mbak. Dalam hati Mbaknya, bini gue udah tinggalin gue gara-gara gue susah. Shalom. Hati-hati, amin. Termasuk bicara tentang apa saudara? Berhala-berhala masa kini. Uangmu, pekerjaanmu, kesibukanmu, apapun itu pastikan jangan pernah menempatkan semuanya itu di atas Tuhan. Harus Tuhan di atas segala-galanya. Karena kalau Tuhan di atas segala-galanya, firman Tuhan bilang apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya, sama-sama bilang sama saya, semuanya pasti ditambahkan bagiku. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, Tuhanlah segalanya. Bilang sama yang ngomong, semuanya pasti ditambahkan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, yang keempat, rambu-rambu kehidupan yang harus kita waspadai. Yang keempat, hati-hatilah terhadap waktu Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, waktu Tuhan. Ayat terakhir kita, Markus 13 ayat 33. Markus 13 ayatnya yang ke-33. Sama-sama kita baca Markus 13 ayat 33. 3, ya. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya. Sekali lagi, hati-hatilah dan berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya. Waktu Tuhan saya pisahkan jadi 2 kategori saudara. Yang pertama waktu Tuhan terhadap dunia ini secara universal. Artinya gini, kita gak pernah tahu kapan waktu Tuhan. Tuhan datang, Alkitab mencatat, hanya Tuhan yang tahu. Tuhan datang seperti pencuri, bahkan Tuhan Yesus pun dalam konteks ketika ditanya, Tuhan memilih untuk tidak tahu. Dia tidak mau menyampaikan, kenapa? Karena waktu Tuhan itu misteri. Oleh sebab itu berjaga-jagalah. Jangan hidup seenaknya. Jangan hidup akhirnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena kita gak pernah tahu kapan waktu Tuhan. Kemudian yang kedua, waktu Tuhan secara personal. Setiap kita tuh punya batas waktu di dunia ini. Betul ya? Gak ada orang yang hidup selamanya. Ada batas waktunya. Dan yang ngeri adalah waktu itu saudara beda-beda setiap orang. Ada yang Tuhan panggil di saat masih kecil bahkan. Ada yang Tuhan panggil di saat masih muda. Ada yang udah tua banget Tuhan gak panggil-panggil. Iya. Di Manado ada satu oma yang udah 109 tahun. Udah 109 tahun, umur panjang luar biasa. Akhirnya ditanya, diwawancara kan. Ditanya kenapa dia panjang umur. Iya. Apa rahasia oma bisa panjang umur sampai 109 tahun? Apa? Apa rahasia oma sampai 109 tahun? Oma! Itu. Ternyata rahasianya adalah dia kurang bisa mendengar dengan baik. Jadi malaikat dan Tuhan udah panggil oma, dia gak dengar, makanya panjang umur saudara. Jadi kalau saudara mau panjang umur, jadilah budak katanya. Saya mau bilang sekali lagi saudara, kita gak pernah tahu kapan waktu Tuhan. Jadi pastikan jangan buang-buang waktu. Pastikan selalu
isi waktumu dengan hal-hal yang positif. Tadi kesaksian WL kita yang luar biasa, Bapak Pendeta Frans yang luar biasa. Itu mengkonfirmasi khotbah ini saudara. Tadi ketika saya di belakang duduk, beliau bilang, dia ngomong ke istri, kita nggak pernah tahu kapan waktu, saya nggak pernah tahu kapan waktu saya. Mungkin saya akan duluan katanya saudara. Tapi itulah sikap hidup sebenarnya yang harus kita pegang, bahwa kita nggak pernah tahu kapan waktu Tuhan. Jadi jangan sia-siakan waktu. Jangan sia-siakan waktu dengan simpan kebencian, simpan kepahitan, simpan rasa sakit di hati. Karena kita nggak pernah tahu. Jangan pernah hanya karena kebencian, saudara tunda-tunda untuk mengampuni saudara. Itu bisa jadi penyesalan. Satu kesaksian singkat sebelum saya tutup khotbah saya. Saya yang dulu orang yang belum tahu kebenaran, belum tahu kebaikan di dalam firman Tuhan secara benar. Jadi masih suka simpan kebencian saudara. Satu ketika teman saya yang saya sayangi saudara, yang saya kasihi, sahabat saya, dia mengecewakan saya saudara. Akhirnya singkat cerita, saya cukup marah sama dia. Kan ya saya biasa tuh orang Ambon, Batak, Manado, Papua tuh sekali penyayang, tapi kalau udah disakiti, kadang-kadang saudara suka susah untuk melupakan gitu saudara. Suka susah untuk mengampuni kadang-kadang, karena udah sakitnya luar biasa. Nah saat itu saya akhirnya saudara sakit hati sama dia, saya jaga jarak sama dia dalam waktu yang cukup lama. Singkat cerita saudara, kurang lebih 1 bulan kita gak ketemu. Saya dengar kabar dia masuk rumah sakit. Cuman mami saya bilang, teman kamu masuk rumah sakit. Saya bilang udahlah, biarin aja lah, paling juga sembuh sendiri. Singkat cerita, 1 minggu di rumah sakit, mami saya bilang lagi, kamu kapan jenguk tuh teman kamu? Masih di rumah sakit. Udahlah, taban juga sembuh sendiri. Akhirnya satu ketika mami saya nanya terus, setiap pagi mami saya nanya terus. Saya bilang ya udahlah, besok deh Marcel kesana deh, jenguk dia. Kurang lebih sudah waktu yang cukup lama. Akhirnya udah besok saya kesana deh. Singkat cerita saudara, besok paginya saya berangkat aktivitas kayak biasa. Rencananya saya malam ke tempat teman saya, ke rumah sakit untuk jenguk dia saudara. Dan siangnya pas jam makan siang, mami saya telepon saya. Mami saya bilang, halo mam, ada apa? Iya nanti sore atau malam lah, nanti Marcel kesana lah. Mami saya agak diam sedikit, terus mami saya bilang, teman kamu udah meninggal. Saya tunda-tunda. Ternyata semuanya sudah terlambat. Malamnya ketika saya datang ke rumah duka saudara, papanya bilang, dia tungguin kamu loh. Wow. Penyesalan yang masih sampai hari ini suka muncul dalam pikiran saya. Karena kebencian saya tunda. Saya pikir saya masih punya waktu. Ternyata tidak. Saya nggak tahu apa yang sementara saudara hadapi. Apa yang sementara saudara jalani. Tapi saya mau bilang jangan tunda-tunda waktu. Kita nggak pernah tahu kapan waktu Tuhan. Makanya saya suka satu kalimat. Pastikan kita menjalani kehidupan seperti kita sudah mau dipanggil Tuhan besok saudara. Karena orang kalau udah tahu besok udah mau dipanggil Tuhan, dia gak akan buang-buang waktu, betul ya? Orang kalau udah tahu besok udah mau dipanggil Tuhan, dia akan menjalani kehidupannya sungguh-sungguh dengan sebaik mungkin. Dan itulah yang Tuhan mau kita lakukan. Jangan buang waktu, jangan simpan kebencian, lakukan apa yang terbaik yang bisa kita lakukan. Supaya gak ada penyesalan dalam hidup kita. Dan supaya kapanpun waktu Tuhan memanggil setiap kita akan sampai pada tujuan kerajaan sorga yang sudah Tuhan sediakan. Boleh berikan sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, hati-hati dengan waktu Tuhan. Hargai waktu Tuhan.
Tuhan sudah sediakan yang terbaik. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati boleh lambaikan tanganmu. Sorak-sorai yang paling meriah. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari lebih sungguh lagi katakan waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti. Mari sama-sama boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sambil kita boleh bangkit berdiri, katakan waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari sama-sama tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan setiap kita, Tuhan sudah kasih kita rambu-rambu kehidupan supaya kita sampai pada tujuan yang sudah Tuhan sediakan. Yang pertama, hati-hatilah dengan kesombongan, tetaplah rendahkan dirimu di hadapan Tuhan, maka Tuhan angkat tinggi dan diberkati. Yang kedua, hati-hati dengan falsafah dunia. Firman harus jadi pedoman dalam setiap langkah kita. Karena ketika firman yang jadi pelita, jadi pedoman, kita akan sampai pada tujuan. Yang ketiga, hati-hati dengan penyembahan berhala. Baik berhala masa zaman dulu maupun zaman sekarang, pastikan tetap Tuhanlah di atas segala-galanya. Dan ketika Tuhan di atas segala-galanya, segalanya pasti ditambahkan bagi setiap kita. Dan yang terakhir, yang keempat, hati-hatilah dengan waktu Tuhan. Jangan hidup seenaknya, jangan buang-buang waktu. Pastikan setiap hari kita hidup seperti kita akan dipanggil Tuhan besok. Supaya kita sungguh-sungguh hidup dengan baik, hidup dengan benar. Dan yang Tuhan taruh di hati saya dalam konteks waktu Tuhan. Saudara yang mungkin hari ini sedang dalam pergumulan. Saudara yang mungkin hari ini sedang dalam masalah, tantangan, persoalan kehidupan. Saudara yang hari ini sementara menanti jawaban doa. Ada waktu Tuhan untuk menjawab doamu. Ada waktu Tuhan untuk memulihkan keadaanmu. Tapi Tuhan mau kau bersabar pada waktu Tuhan. Karena tujuan Tuhan di balik semuanya ini adalah untuk membentuk karaktermu, untuk membentuk imanmu. Terlalu mudah bagi Tuhan untuk menjawab doamu. Terlalu mudah bagi Tuhan untuk memberikan pemulihan, berkat, mujizat dalam hidupmu. Tapi Tuhan izinkan semua ini karena Tuhan lagi mau membentuk karaktermu. Sabar akan waktu Tuhan, nikmati prosesnya Tuhan. Karena semuanya pasti indah pada waktunya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Angkat tanganmu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya. Amin. Waktu Tuhan pasti. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Katakan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
Dengan imanmu katakan lewati cobaan. Cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang dengan imanmu walaupun lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, firman sudah disampaikan. Biar Tuhan yang sempurnakan di hati setiap jemaat-Mu. Semua yang hadir, keluarga besar, PD Victory Bali, semuanya diberkati dengan sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus, yang sudah diberkati dengan sukacita, dengan iman, dengan bangga, sama-sama kita katakan, amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara, saya kembalikan kepada worship leader kita. Haleluya.